Nora gampang wong dadi pemimpin. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, itu tidak mudah betul. Lama tidak mengudara ini sedulur semua ya, karena pengen ganti suasana. Pengen merefresh diri supaya ya kelihatan bisa menikmati hidup ini dengan lebih rileks, tidak terlalu tertekan oleh hiruk pikuk berbagai perubahan keadaan yang selama ini tidak pernah terduga-duga. Lama saya nggak mengangkat topik-topik tentang yang berkaitan dengan kehidupan, tapi kali ini kok saya tersentuh untuk mengulas tentang tema kepemimpinan ya, pemimpin. Jadi begini dulur ya, ini tema ini bukan berarti saya ingin menggurui ataupun mungkin ingin sok pinter tuh enggak, cuman sekedar pengen menyalurkan aja, punya unek-unek di pikiran, pengen tak rekam aja ini memang sengaja kameranya nggak tak hadapkan ke saya karena saya belum pede untuk diambil gambarnya ini. Jadi ini posisi di jalan yang sepi, nah ini enaknya buat perenungan. Saya ambil gambarnya itu malam hari ini sekitar jam 3. Dan topik yang ingin saya angkat kali ini yaitu menjadi pemimpin. Nah, apa itu menjadi pemimpin? Ternyata menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya pandai memberi perintah saja. Sebab menurut saya ya, memimpin orang lain itu seringkali jauh lebih mudah daripada memimpin dirinya sendiri. Kalau menyuruh orang untuk sabar ya toh, mungkin sangat gampang. Tapi ketika kita sendiri sedang diuji, itu ada motor lewat itu. Nah, ada motor lewat. Biar lewat dulu. Nah, saya lanjut. Tapi ketika kita itu sendiri sedang diuji, apakah kita masih bisa untuk bersabar? Nah, ini menyuruh orang lain untuk jujur itu saya yakin sangat mudah. Tetapi ketika kejujuran itu membuat kita kehilangan keuntungan umpamanya, apakah kita masih berani memilih yang benar-benar jujur? Nah, disitulah beratnya menjadi seorang pangarso atau pemimpin. Ada motor lewat lagi nih, saya ambil gambarnya. Nah, biar suaranya masuk dulu. Nah, pemimpin bukan hanya orang yang berada di depan ya toh. Pemimpin itu adalah orang yang lebih dahulu mampu menata dirinya sendiri sebelum mengajak orang lain berjalan. Wah, ini berat sekali. Gampang ngomong nih ya, angel yang lakoni. Karena itu dalam budaya Jawa ada gambaran tentang Satrio Tomo ya, pernah dengar ya Satrio Tomo? Bukan Satrio yang paling gagah, bukan. Juga bukan itu, bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan itu yang kita maksudkan. Tetapi orang yang memiliki keberanian untuk menerima kenyataan, apalagi selain kenyataan, mau kesabaran dalam bertindak, ketajaman dalam melihat persoalan, keteguhannya juga dalam berbicara, juga memiliki kejernihan hati dalam menggunakan kekuasaan. Nah, itu pemimpin itu.
Dan satu lagi yang sangat penting dan nggak kalah penting yaitu ora melik. Apa itu namanya ora melik itu? Tidak tergoda mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Nah, sebab kadang-kadang itu begini, godaan yang terbesar seorang pemimpin itu bukan datang dari oke, siap. Jadi godaan itu bukan datang dari musuh di luar dirinya, melainkan dari keinginan yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Maka kepemimpinan sejati itu sebenarnya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Aku iki wis iso mimpin awakku dhewe apa durung? Nah, ngono kuwi. Sudahkah aku mampu memimpin diriku sendiri? Kok gek mau ngaku-aku iso mimpin wong liya tapi mimpin awake dhewe ra iso gitu. Kayak aku iki contohnya iki. Nah, ada motor lewat, kita ambil dulu gambarnya. Nah, ini lewat nih. Ini nongkrongnya di pinggir jalan sambil menikmati malam. Nah, sampai di mana tadi? Jadi sebelum memimpin orang lain harus belajar dahulu memimpin pikirannya. Sebelum mengatur orang lain, belajar mengatur keinginannya dulu. Dan tentunya juga sebelum menuntut orang lain harus berbuat benar. Seorang pemimpin itu harus belajar berdiri tegak di atas kebenaran. Dan tentunya juga sebelum menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri harus tetap hati-hati. Jabatan iku mung titipan asline. Dene watak iku sing bakal ninggalake tilas. Dadi nek watake elek ya dadi pengeling-eling wong sak jagat ya watake elek. Tapi nek watake apik tetep dieling-eling. Ya kuwi mau karo generasi-generasi selanjutnya. Karena yang kelak dikenang itu bukan seberapa tinggi seorang itu pernah duduk di kursi kekuasaan. Yang dikenang bukan itu. Tentang seberapa banyak kebaikan yang ditinggalkannya. Ketika ia sudah tidak lagi duduk di sana sebagai pemimpin, itulah nantinya yang akan dikenang. Itulah sebabnya mari kita dengarkan sebuah tembang sebagai introspeksi bersama ya, yang mungkin bisa dikaitkan dengan topik pembahasan saya kali ini ya. Walaupun ini videonya video yang nggak mutu sebenarnya, mudah-mudahan isinya bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat di skip saja. Saya menemukan satu rangkaian tembang Dandang Gulo yang berkaitan dengan tema kepemimpinan. Ini ada judulnya itu Wataking Pangarso atau Satri Utomo. Semoga bukan hanya menjadi tembang yang enak didengar, tetapi juga menjadi cermin untuk kita semua. Sebab siapa tahu ya, yang sedang kita dengarkan bukan hanya tentang pemimpin di luar sana, tetapi sebenarnya tentang diri kita sendiri. Ini ada mobil lewat, biar lewat dulu. Nah, oke ya, nanti saya tembangkan setelah mobil lewat. Nah, oke, udah berlalu. Ini tembangnya Dandang Gulo. Nora gampang
wong dadi pemimpin kudu wani narima legawa neng hening awas elinge sabar sareh kang tanduk wawasane kudu patitis tetek tatak micara mumpuni wit hukum waspada ing ring jaman lambaran ati suci nora melek marang darbe ing liyan. Kayaknya suaranya serak-serak gimana gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Karena lama nggak nembang itu jadi ya gitulah. Lupa-lupa inget. Ini tembang ini maknanya sangat ya nggak terlalu dalam sih ya, tapi juga ada maknanya. Kalau direnungkan ini sebenarnya gambaran tentang menjadi seorang pemimpin. Artinya begini ya. Yang pertama tadi itu nora gampang wong dadi pemimpin. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, itu tidak mudah betul. Lanjut aja, tak lanjutin ya. Apa itu tadi? Ora gampang wong dadi pemimpin. Ora gampang wong dadi pemimpin ya, jelasnya gitu ya. Jelas banget itu. Kudu wani narima legawa. Nah, iku kudu wani narima legawa, kudu nerima. Seorang pemimpin itu harus memiliki keberanian untuk menerima keadaan dengan lapang dada. Gitu. Dengan lapang dada. Harus dengan suasana yang hening, awas elingi. Nah, lanjutannya kan itu tadi ya. Lanjutannya itu harus mampu berada dalam keadaan hening, awas dan eling. Jadi yo ora gampang diucap nih, gampang do dipingini, tapi watake utawa sifate iku sing ora gampang. Kudu sabar, sareh tindak tanduke gitu. Ngoten niku. Wawasane kudu patitis. Nah, ora gampang ternyata. Harus sabar dan sareh dalam bertindak. Wawasannya itu juga harus tepat dan tajam. Harus teguh dan berani dalam berbicara. Tidak hanya itu saja, tidak hanya mampu berbicara saja, harus ini mumpuni wit hukum, ya kan? Mumpuni wit hukum saja, waspada ing ring jaman. Nah, ini seorang pemimpin, dia itu harus juga memiliki kemampuan pengetahuan untuk memahami hukum-hukum atau aturan. Jadi orang ngawur, ya dingerteni ya dilakoni. Ora mung sekedar dingerteni tok ning ora dilakoni. Serta dia itu juga harus selalu waspada terhadap perkembangan zaman. Abot to Mas, Mbak. Makanya aja gampang-gampang kepengen jadi pemimpin. Direnungkan dulu. Jadi pemimpin itu rata-rata do digelemi bayare tapi moh nanggung jawab. Lah iku sing abot. Tanggung jawab iku sing abot.
gampang do dipingini mergane bayare akeh, bayare paling dhuwur malahan. Contohnya yo pemimpin yang ngerti dhewe ya, pemimpin yang ada di sekitar kita, yang tertinggi di negara kita atau apapun lah, itu kan pasti memiliki penghasilan yang lumayan. Kebanyakan motivasinya orang pengen jadi pemimpin itu kan ya salah satunya obsesinya penghasilan, walaupun saya ingin mengabdi. Ya muga-muga ngabdine tenanan gitu, ngoten niku. Dia itu harus lambaran ati suci nora melek. Nora melek apa? Marang darbe ing liyan. Nah itu. Jadi kalau pemimpin sudah mengetahui aturan, sudah mengikuti bisa mengikuti perkembangan zaman, sabar saleh dalam bertindak gitu. Dia itu juga harus, yang paling penting ya, berlandaskan hati yang bersih serta tidak memiliki sifat melik atau mengingini milik orang lain. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya memang tidak gampang menjadi seorang pemimpin itu. Sebab memimpin itu bukan sekedar hanya berada di depan saja, bukan sekadar punya jabatan, dan bukan pula sekadar memiliki orang-orang yang mengikuti. Kalau menjadi pemimpin, dia itu harus berarti siap untuk memikul apa? Ya memikul beban yang kadang tidak terlihat oleh orang lain gitu. Harus berani, wani, menerima dengan lapang dada apapun konsekuensinya, menerima keadaan sebagaimana adanya, tidak mudah mengeluh ketika keadaan itu tidak sesuai dengan harapan. Terus yang diangen-angen tadi pemimpin ini kepenak, ternyata aduh kok abote penak pas nempo gaji, ndelalah pas kon tanggung jawab tadi pemimpin podo apa jenenge sambat, podo selak. Pemimpin itu juga harus ini loh, legowo itu bukan berarti apa ya, biar mobilnya lewat dulu nih. Nah, legowo itu bukan berarti menyerah, itu bukan. Tapi legowo itu adalah ketika hati mampu berkata, aku siap menerima kenyataan ini, tetapi aku tetap akan berusaha memperbaikinya. Nah, kudu yo ngono kuwi, kudu ngrumangsani. Terus ya tetap selalu berusaha untuk ini loh, pikirannya itu bisa hening. Soalnya kalau hening itu biasanya terus awas lan waspodo. Kadang-kadang ini loh, seorang pemimpin kuwi justru kadang-kadang ini perlu apa? Merenung. Supaya ini apa? Supaya dia itu bisa membaca persoalan yang dihadapi dalam memimpin itu dengan lebih jernih. Karena apa? Tidak semua persoalan itu harus dijawab dengan tergesa-gesa. Hening dulu supaya tidak dikuasai emosi. Awas supaya tidak lengah gitu. Waspodo gitu. Dan juga selalu sadar dan menyadari supaya tidak lupa siapa dirinya. Wong dadi pemimpin ya mung sekedar dipilih rakyat gitu, dipilih anggotane. Ya kudu iso ngrumangsani dari mana ya berasal dan untuk apa ya diberi kesempatan untuk memimpin, rak ngoten iku. Iku nek pemimpin nonggon ngono lho ya, sing sifatnya pemimpin yang di organisasi atau yang mereka itu menjadi pemimpin karena dinobatkan, diberi amanah.
Beda kalau mau pemimpin perusahaan, beda karena mungkin perusahaannya punya sendiri. Tapi ya kalau diterapkan dalam apapun juga bagus juga itu. Harus sabar, pemimpin itu harus sabar. Sabar sareh dalam bertindak tanduk, ora gerusa-gerusu. Sebab begini loh ya dulur ya, keputusan yang dibuat dalam keadaan marah, emosi itu seringkali itu harus dibayar dengan penyesalan ketika kemarahan sudah reda. Wis lagi mari lenesu, mari le muring-muring, lagi nyadar, wih yo aku mau ngomong kayak kasar umpamane, atau habis apa jenenge nempeleng orang kan getun burine gitu. Ya pemimpin juga tentunya harus seimbang dengan wawasannya. Wawasannya itu harus titis, bisa melihat persoalan bukan hanya dari apa yang tampak di depan matanya, tapi juga mampu melihat akibatnya. Abot iki ora mau sekedar iso ndelok masalah tok tapi ora iso apa jenenge mencerna. Pemimpin juga harus bisa mampu untuk mendengar suara yang berbeda. Nek sing beda yo kudu dimaklumi, harus bisa menyatukan dan bagaimana bisa menyimpulkan, mampu menerima kritik gitu. Itu juga salah satu keahlian yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nek ora gelem dikritik, salah ora gelem dilingke yo sing dadi rakyate atau sing dadi bawahannya pasti akan diam-diam pasti memendam rasa jengkel. Wis toh, biasanya nek pemimpin ra gelem dikritik biasanya aslinya dijauhi sama bawahan atau dibenci sama rakyatnya. Ditenani wae engko nek pas wayah pemilihan. Biasanya ngono kuwi lho do. Anu apa? Duwe pelampiasan ya toh. Dan pemimpin itu juga tidak boleh merasa paling tahu hanya karena dirinya sedang berada di posisi yang lebih tinggi loh. Jangan seperti itu. Nanti bahaya seperti itu. Harus selalu biar lewat dulu. Harus bisa selalu tetek dan tatak dalam berbicara. Teguh memegang kebenaran. Tetapi tetap harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Berani berbicara itu bukan berarti harus keras, bukan. Piye caranya mengkomunikasikan, pemimpin itu juga harus bisa. Jangan langsung saya mendapat laporan tanpa apa istilahnya mencerna lebih dalam laporan apa itu tentang apa dan meneliti. Jangan langsung mengungkapkan saya baru saja mendapatkan laporan bahwa kadang kata-kata itu ya yang paling kuat tuh justru disampaikan dengan suara yang tenang ya kan. Pemimpin itu juga harus ini loh, mumpuni ing babakan hukum lan paugeran. Nah, harus memahami aturan gitu. Sebab ngeten, kekuasaan itu kalau tanpa pengetahuan bisa menjadi kesewenang-wenangan. Nggih mboten? Cobi mang diresapi. Nek kula klen tuh mang di komentari. Aturan nggih ngoten. Aturan itu bukan hanya untuk rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin pun tuh juga harus bersedia tunduk kepada aturan. Yo nek rakyat kon tunduk marang aturan, dheweke dhewe ora tunduk marang aturan, lah kepiye? Ra iso dicontoh dadi pemimpin. Sering mendengar nggih
hukum di tempat kita itu, di negara kita itu sering dikritik, tajam ke bawah tumpul ke atas. wis angel Johnson. Juga pemimpin tuh harus ini loh, mau dia harus selalu waspada tentang perkembangan zaman. Tadi di lagu tembang mau coba tuh, waspodo ingring zaman. Nah, zaman mergane terus berubah, cara hidup juga berubah ya toh, teknologi wae toh wis berubah ping bola bali ben liwat sik. Nah, pikirane menungso yo gampang berubah. Maka seorang pemimpin itu tidak boleh hanya tidur di atas keberhasilan masa lalu. Dia harus mau belajar. Gitu. Juga dia harus mau mendengar. Harus mampu juga membaca perubahan zaman. Namun di tengah perubahan zaman itu ada satu hal yang jangan sampai ikut berubah. Apa itu kira-kira? Kejernihan hatinya, ya kan, kalau bisa selalu tetap dijaga. Karena pada akhirnya sehebat apapun seseorang yang sedang memimpin, kalau hatinya dipenuhi keinginan, atau mobil lewat. Kalau hatinya dipenuhi keinginan, ingin memiliki apa saja yang bukan haknya, tentunya kepemimpinannya akan kehilangan makna. Maka kalimat yang terakhir ini sebenarnya sangat terasa sederhana, tetapi agak sedikit jeru dalam. Yang terakhir itu, Nora melik marang darbe ing liyan. Nah, tidak mengingini apa itu milik orang lain, tidak silau melihat keberhasilan orang lain, tidak mengambil yang tentunya bukan menjadi haknya. Nah, ini perlu diingat ya, mudah-mudahan didengar juga oleh para pemimpin-pemimpin kita, supaya tidak menjadikan jabatan itu sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Sebab pemimpin itu yang sejati bukan orang yang hanya sekedar bertanya, apa yang bisa aku dapatkan dari kedudukanku ini. Nah, jangan. Kalau bisa rubahlah pertanyaan itu dengan apa yang bisa aku berikan selama aku dipercaya menjadi seorang pemimpin. Ngono kuwi lho. Mungkin itulah kira-kira ya salah satu wajah para pemimpin-pemimpin yang kita harapkan. Wajah satria utama, bukan manusia yang tanpa kekurangan tentunya ya, tetapi manusia yang harus terus mau berusaha untuk selalu membersihkan dirinya sendiri, agar biar lewat dulu, agar kekuasaannya yang berada di tangan itu tidak berubah menjadi sebuah keserakahan. Karena pada akhirnya jabatan itu akan selesai, kursi kepemimpinan bisa saja akan berganti, mungkin juga kedepannya kekuasaan itu akan berpindah tangan. Tetapi kalau watak
yang akan tetap menjadi jejak, atau istilahnya begini, watak perilaku di saat memimpin itu akan menjadi jejak yang akan selalu diingat. Maka ada tembung, watak ing pangarsa dudu mung katon nalika kuwasa, nanging katon nalika nduweni kesempatan kanggo kuwasa lan milih tetap bener. Itulah kepemimpinan yang layak disebut pemimpin yang berwatak Satrio Utomo. Oke, semoga pembahasan kali ini najan panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke dulur, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam bahagia, sehat selalu.